Puasa kita tetap ada, tapi nilainya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun rukunnya sudah sah dan syaratnya semua terpenuhi, namun kalau memang pahalanya sudah hilang, memang karena benar itulah dia disebut dengan ghibah. Puasa terus, tapi mengadu domba, jalan terus. Terakhir, matamu masih jelalatan ke sana kemari, pandanganmu bersyahwat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian dimanapun berada, suasana kita adalah suasana Ramadan. Ingat, definisi puasa adalah al-imsaku minal mufattarat minat tulu'il fajar ila ghurubis syamsi. Bahwa puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Minat tulu'il fajar, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Sahabat sekalian dimanapun berada, kita ahli puasa, ahli saum. Oleh sebab itu ketika kita menjadi ahli saum, jangan sempat pahala puasa kita batal. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, nias bermuhasabah, kita akan bermuhasabah. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Puasa kita tetap ada, tapi nilainya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, apa saja yang membatalkan pahala puasa? Khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 yang merusak pahala puasa. Ada 5 yang akan merusak hancurnya ibadah puasa kita. Pertama yang membatalkan pahala puasa adalah kata Nabi al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Bohong. Artinya adalah ketika kita berpuasa, jangan coba mulut kita untuk berbohong. Al-kadzib. Bahkan al-kadzib ini masuk menjadi ciri-ciri orang yang munafik. Kata Nabi, idza haddasa kadzaba. Jika dia berkata, dia berbohong. Dan bohong ini juga membatalkan pahala puasa. Idza ahada khalafa. Ketika dia berjanji, dia khilaf, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Sahabat sekalian, maka ketika kita berpuasa, walaupun rukunnya mantap, syarat sahnya oke, rukun kan cuma 2. Jadi jamaah sekalian, kalaupun rukunnya sudah sah dan syaratnya semua terpenuhi, namun kalau memang pahalanya sudah hilang, apa artinya puasa kita? Maka yang membatalkan pahala puasa yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bahkan para sahabat, para tabi'in, mereka juga larang kita untuk berbohong kepada binatang. Jangankan berbohong kepada manusia. Apa kata para sahabat, para tabi'in? Ketika kita memanggil ayam, kur kur kur, sementara di tangan kita tidak ada makanan, atau kita memanggil kucing, ketika kucing itu datang tapi ternyata tidak ada makanan, itu sudah masuk kategori berbohong. Coba bayangkan betapa halusnya perasaan para sahabat di dalam berpuasa. Maka para sahabat ketika berpuasa, mereka menghindari untuk berbohong kepada binatang, apalagi kepada manusia. Sahabat sekalian, tinggalkan al-kadzib, tinggalkan berbohong kalau memang kita sedang berpuasa. Sahabat sekalian dimanapun berada, apa yang membatalkan pahala puasa yang kedua? Yang kedua yang membatalkan pahala puasa kita adalah ghibah. Ingat, sahabat sekalian,
Ghibah itu jangan Anda menganggap ketika Anda mengungkapkan kebenaran tentang seseorang, itu tetap ghibah. Kadang kita mengatakan, kan yang saya ungkapkan itu benar. Memang karena benar itulah dia disebut dengan ghibah. Apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi? Aturiduna mal ghibah. Maukah kalian saya kasih tahu apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling mengetahui. Artinya para sahabat merendah. Lalu kata Nabi bahwa ghibah itu adalah qala yakrahu akhaka bima yakrahu. Bahwa yang disebut ghibah itu adalah ketika engkau membicarakan saudaramu tentang yang bencinya. Lalu para sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu benar tentang walaupun dibencinya tapi benar? Lalu kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad tabatah. Jika engkau mengatakan kebenaran tentang saudaramu yang dia benci, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa in kana lam yakun fihi ma taqul faqada bahattah. Dan jika engkau mengatakan kepada saudaramu yang tidak benar, faqada bahattah, kata Nabi. Artinya sungguh itu adalah kebohongan. Berarti kalaupun kebenaran yang kita ungkapkan terhadap saudara kita itulah ghibah. Tetapi jika tidak benar yang kita ungkapkan terhadap saudara kita, malah itu adalah fitnah, berbahaya. Al-fitnah asyaddu minal qatal. Bahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh sebab itu hindari ghibah jika ingin pahala puasamu selamat, jika ingin fadilah Ramadan dengan segala hidangan Ramadan yang ada, Allah berikan tarbiyah Ramadan ini menjadi berarti bagi kita. Sekalian dimanapun berada, apa yang membatalkan pahala puasa yang ketiga? Yang ketiga adalah namimah. Pertama, al-kazib. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Puasa terus, tapi mengadu domba, jalan terus. Berarti dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Sebaliknya kita sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita, fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua jika ada yang bertengkar, jika ada yang berselisih. Malah kita namimah, malah kita mengadu domba. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, ghibah itu menyampaikan yang tidak disukai saudara kita. Lalu ketika itu kita kembangkan menjadi namimah. Namimah bisa melalui Facebook, bisa melalui WA, bisa melalui medsos yang lain, inbox, messenger. Itu berbahaya. Dan ini akan merusak nilai pahala puasa kita. Oleh sebab itu, jika ingin nilai pahala puasa kita tetap mantap, tetap afdol, maka hindarilah namimah, mengadu domba, atau menyampaikan kabar-kabar yang sudah kita dapatkan dengan ghibah, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga itu akan membuat hubungan kita di antara sesama saudara kita menjadi hal-hal yang riskan, bahkan bisa menimbulkan dendam, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Akhirnya jangankan nilai puasa kita akan habis, dan itu termasuk dosa besar saudaraku. Oleh sebab itu, hindari. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa adalah namimah, mengadu domba orang lain. Sahabat sekalian dimanapun berada, kita para ahli puasa tentunya sangat anti terhadap amal-amalan yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa yang keempat? Yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Bersumpah palsu. Bayangkan jamaah sekalian,
Bahkan bersumpah palsu ini dalam kategori dosa besar. Jika ada orang berpuasa, namun dia tetap bersumpah palsu atau bersaksi dengan persaksian palsu, tentu ini adalah ancamannya. Pertama, dia akan hilang pahala puasanya. Jamaah sekalian dimanapun berada rahimakumullah. Oleh sebab itu, Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Ma'idah, kata Allah, la yukhadukumullahu billaghwi fi aimanikum ki yu'aghidhukumullahu alaikum bima aqadtumul aiman. Artinya, Allah itu akan menghukum kita jika kita memang betul-betul sadar di dalam bersumpah. Jika kita betul-betul bima aqadtumul aiman, atau dengan sadar kita melanggar sumpah, Allah akan memberikan iqab, kafarah kepada kita. Tetapi la yu'aghidhukumullahu bima aimanikum. Tapi jika memang kita tidak sadar bersumpah, maka maaf saudaraku, jika engkau pernah bersumpah sehidup semati. Nah, ini kan fenomena anak muda. Sebelum menikah dia katakan, saya bersumpah sehidup semati. Itu bukan sumpah yang di dalam kategori ini. Itu adalah sumpah yang tidak berdasarkan syar'i. Maka itu tidak termasuk, jamaah sekalian. Itu sumpah di dalam maksiat. Mana mungkin kita berjanji sehidup semati, akad nikah saja belum. Oleh sebab itu, jika engkau berpuasa, hindarilah bersumpah. Tetapi sumpahnya sumpah palsu. Ini membahayakan. Bukan cuma membahayakan kehidupan kita, tetapi juga membahayakan nilai pahala puasa kita, tidak berarti apa-apa. Zong. Maka kata Nabi, jamaah sekalian dimanapun berada, kam min sa'imin laisa lahu min syami illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang, kata Nabi, di dalam puasanya dia cuma menahan lapar dan haus. Tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya. Hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyam illa sahur. Banyak orang yang berjaga malam. Seperti kita anggap dia bertadarus, berjaga malam. Tetapi tidak dia dapatkan pahala berjaga malam itu kecuali cuma berjaga-jaga saja. Zong pahalanya. Oleh sebab itu, hindari bersumpah palsu. Apalagi bertumpah atas nama cinta. Yang cinta itu belum tentu karena belum diikat dengan syariat. Sahabat sekalian, apa yang membatalkan pahala puasa? Yang terakhir, karena kata Nabi, khamsatu asya tuhbitus shaum, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang kelima yang terakhir adalah nazzaru bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat. Kita berpuasa, jamaah sekalian, bukan cuma perut yang menahan lapar dan haus, tapi pikiran kita, hayalan kita, bahkan mata kita. Janganlah engkau, saudaraku, ketika Ramadan matamu masih membuka YouTube yang buka-buka aurat, membuka internet dengan yang vulgar. Hentikan semua itu. Karena memang itu membatalkan nilai pahala puasa. Nazzaru bisyahwa. Maaf, bahkan ketika kita melihat hewan, bahkan ketika kita melihat buah-buahan, para ulama yang mengatakan jika engkau mencium buah, tetapi dengan syahwat, maksudnya mencium harumnya dengan sepenuh hati, itu juga membatalkan nilai pahala puasa. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, nazzaru bisyahwah, pandanganmu, kita harus godul basar. Ramadan, jawari, anggota tubuh kita, semuanya tentunya harus al-imsak. Maaf, kerongkongan kita, lidah kita, gigi kita tentunya tidak boleh mengunyah. Atau kita tidak boleh menelan apapun yang membatalkan. Karena itu tentu akan membatalkan puasa. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, nazzaru bisyahwah. Inilah yang dikatakan Nabi sekali lagi. Kesimpulannya adalah, jika engkau berpuasa, janganlah cuma menahan lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min syam illal ju'i wal atas. Janganlah engkau jadikan puasamu hanya menahan lapar dan haus.
tetapi engkau masih melakukan bohong, engkau masih melakukan ghibah, engkau masih mengadu domba, engkau masih bersumpah palsu, bahkan yang terakhir, matamu masih jelalatan ke sana kemari, pandanganmu bersyahwat, cukuplah pandangan dengan pandangan biasa-biasa saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu minal lail illa sahur. Janganlah malam kita berlalu, hanya kita dapat jaga malam saja. Tanpa ada nilai tarawih, tanpa ada nilai tadarus, tanpa ada nilai i'tikaf. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk menghindari 5 yang membatalkan pahala puasa. Waffaqanallahu sabil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان